Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Amalia Chandra Permata dengan NPM 23010100011. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengklik video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk yang belum subscribe untuk subscribe ya, dan juga untuk share ke teman-teman kalian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akidah. Apa itu akidah dan juga konsep akidah. Maksud dari akidah. Akidah adalah keyakinan dasar atau sistem kepercayaan terhadap prinsip-prinsip keimanan dalam agama. Akidah mencakup keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Akidah menjadi dasar bagi perilaku dan ibadah umat beragama. Setiap yang namanya akidah itu pasti akan memberikan kecenderungan pada sesuatu. Misalnya contoh, kalau dia adalah orang yang baik, pasti cenderung berkumpul dengan orang-orang yang baik. Begitupun juga ketika ada orang yang tidak baik, dia cenderung akan berkumpul dengan orang-orang yang juga tidak baik. Tidak mungkin yang sebaliknya. Seorang muslim punya keberpihakan terhadap agamanya, yang bukan muslim pun punya keberpihakan terhadap agamanya, dan itu adalah sesuatu yang lumrah. Maka ketika seorang muslim yang menyatakan bahwa akidah Islam, dia selayaknya dia punya kecenderungan, keberpihakan terhadap agamanya itu, dan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Sebagaimana itu juga bisa diterapkan dalam perkara-perkara yang lain. Artinya, kita bisa melihat bahwa kalau ada seseorang yang berkata bahwa dia adalah seorang muslim, tapi dia mengatakan saya netral, maka dia tidak bisa dikatakan seorang muslim yang sempurna. Karena akidah Islam itu mengharuskan adanya keberpihakan, adanya kecenderungan pada sesuatu. Maka seseorang yang berakidah Islam akan mengetahui bahwa dia terikat kepada hukum-hukum Allah. Kenapa dia terikat pada hukum-hukum Allah? Karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dia paham bahwa ketika dia kembali kepada Allah, maka setiap perbuatan-perbuatan dia akan dipertanggungjawabkan. Dia percaya dengan hari akhir, hari pembalasan, di mana setiap amal baik ataupun buruk akan ditera dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Beda dengan orang-orang yang bukan muslim misalnya. Dia tidak akan meyakini adanya akhirat, bahkan mungkin mengatakan bahwa orang yang meyakini akhirat itu hanyalah sebuah ramalan, kata dia secara singkat. Dia tidak meyakini adanya hidup setelah mati, maka kecenderungannya pun jelas berbeda dengan seorang muslim. Dia tidak peduli dengan halal dan haram, dia tidak peduli dengan masalah baik dan buruk menurut Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya kecenderungan sama sekali dengan Islam. Ini harus kita pahami bahwa setiap akidah itu punya kecenderungan. Maka kecenderungan orang-orang muslim melihat lebih daripada dunia tidak sama dengan orang-orang munafik. Atau yang hanya mengaku muslim tapi akidahnya tidak membuat dia cenderung kepada akhirat. Maka mereka yang seperti ini biasanya cenderung pada dunia. Orang-orang muslim dalam menentukan pilihan bukan hanya melihat dari sisi sesuatu yang fana, infrastruktur misalnya, kekayaan misalnya, apalagi hanya persoalan kegantengan atau misalnya urusan-urusan harta. Tidak seperti itu. Andaikan yang dilihat adalah infrastruktur, maka Fir'aun lebih banyak membangun infrastruktur bersama Haman. Kaum Ad dengan Iramadatil Imad, mereka kemudian membangun gunung yang tinggi. Wasamudalladzina jabu sokhra bilwad. Orang-orang Samud yang mengukir, memahat batu-batu yang dijadikan tempat tinggal dan kemudian menjadikan itu sebagai pekerjaan mereka. Mereka sangat hebat sekali. Namun, infrastruktur ini tidak menolong mereka di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di dunia pun akhlak mereka tidak bisa mereka perbaiki. Mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka mungkin maju secara infrastruktur, tetapi mereka tidak ada bedanya dengan hewan. Mereka berzina dengan siapapun yang mereka mau. Mereka bahkan melangsungkan hubungan sesama jenis misalnya. Mereka tidak hormat kepada orang tua, tidak menghargai yang lemah. Mereka tamak dalam kehidupan sehingga Allah mengazab mereka. Maka orang-orang mukmin tidak melihat dengan cara seperti itu. Orang beriman tidak melihat hanya pada infrastruktur, tidak hanya pada harta, apalagi pada yang lain. Tapi yang dilihat adalah tentu saja mereka melihat pada akhirat. Apakah orang ini, apakah pemimpin ini, apakah sistem ini bisa membawa mereka lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kecenderungan yang saya maksudkan.
Maka sangat tidak layak bagi seorang yang mengaku dirinya berakidah Islam, lantas mereka mendukung ataupun mereka membantu mensupport orang ataupun siapapun, ataupun partai yang diusung oleh kemudian kelompok-kelompok penista agama, atau mendukung siapapun yang diusung oleh partai-partai penista agama. Maka sangat tidak pantas sekali. Mengapa? Karena akidah itu seharusnya punya keberpihakan. Yang kedua, akidah itu punya keberpihakan dalam arti dia pasti menginginkan bahwa aturannya diterapkan. Orang Muslim menginginkan aturan Islam diterapkan itu sangat wajar. Orang Muslim cenderung pada syariat-syariat sangat wajar. Ada orang yang mengaku Muslim tapi anti dengan syariat Islam sendiri, ini kurang belajar. Sudah wajar seorang Muslim cenderung pada akidahnya, cenderung pada aturan-aturan Allahnya. Karena itulah, ketika dia di dunia mendapati aturan-aturan itu tidak diterapkan, ditambah lagi justru aturan-aturan ini dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan agama, melihat kemudian negerinya dijajah oleh kekuatan-kekuatan asing, maka bangkitlah kecenderungan ini karena keberpihakan akidah tadi. Maka mereka akan senantiasa memperjuangkan bagaimana agar hukum-hukum Allah ini bisa untuk diwujudkan. Oleh karena itu, usaha apapun untuk mendekatkan orang-orang untuk menerapkan hukum-hukum Allah, untuk melanjutkan kehidupan Islam adalah insya Allah perbuatan amal soleh yang senantiasa kita persiapkan sekarang, kemarin, dan besok yang akan datang. Karena itulah teman-teman sekalian, tentunya kita senantiasa menghimbau kepada teman-teman sekalian, jaga keberpihakan akidah kita. Jangan sampai kita mengaku sebagai seorang muslim, lantas perbuatan-perbuatan kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang kafir. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, pilihan-pilihan amal kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang kafir. Menjadi seorang muslim berarti menjadi seseorang yang mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan. Sekarang di hadapan manusia dan terlebih lagi yang paling penting adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keberpihakan akidah adalah keberpihakan pada Islam, keberpihakan pada siapapun yang cenderung kepada Islam, dan keberpihakan akidah adalah tidak mendukung siapapun yang diusung oleh partai-partai penista agama. Sekian pemaparan dari saya, semoga kita semua tetap senantiasa berpegang teguh pada akidah agama kita, akidah Islam. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih bagi yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.